segera dimulai. Pasukan upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Maju! Jalan! Segini aja ya? Pemirsa, hari ini pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk pelaksanaan upacara Hari Sumpah Pemuda tahun ini dilaksanakan di alun-alun Kabupaten Tuban. Upacara peringatan Sumpah Pemuda tahun 2021 ini bertemakan Bangkit, Tumbuh, dan Bersatu yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Inspektur Upacara. Jalan di tempat! Gerak! Pemirsa, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan juga Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak serta Bupati Kabupaten Tuban Aditya Halindra Faridski dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Haji Riyadi serta jajaran Forkopimda Kabupaten Tuban. Lencang kanan! Gerak! Telah lurus, tidak ada pergeseran. Tegak! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak!
Ya pemirsa, dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda 2021 yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur ini sendiri, pasukan upacara terdiri dari unsur 1 Regu Korsik dari Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur, 1 Kompi Gabungan TNI Polri, 1 Peleton Kopri, 1 Peleton Gabungan BPBD, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. 2 Kompi Kepala Desa, 1 Kompi Gabungan Menwa, Mahasiswa, Tagana, Pemuda Pelopor, Karang Taruna, dan Organisasi Masyarakat, serta 1 Kompi Pelajar SMA dan sederajat. Pemirsa, di peringatan upacara Sumpah Pemuda tahun 2021 ini, persembahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Dipilihnya tema ini sebagai bentuk penggambaran spirit persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Tema ini juga menjadi spirit partisipasi kaum muda untuk bangkit melawan pandemi COVID-19, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat kewirausahaan pemuda. Aduh, nggak bisa menaik. Belakang, belakang. Gini ya, Pak. Gini aja, Bapak ya. Saya, Pak. Nyantol. Sudah gini aja, Pak. Ini sudah cukup ya? Gini. Ngelebar. Tes. Tes, satu. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.
Gubernur Jawa Timur selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan pasukan. Inspektur Rak. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Ya pemirsa, kita akan menyaksikan bersama pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh pasukan pengibar dari Muhammad Bahtiar Kurniawan dari SMA Negeri 1 Tuban, Vanessa Diva Valencia dari SMA Negeri 1 Lawang, dan Nandirsa Izal Adiara dari SMA Negeri 3 Sidoarjo. Para undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh undangan dan peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Para undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik pemirsa, selanjutnya dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 dilanjutkan dengan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Petugas pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu Amelia Putri Kusuma dari SMK Negeri 1 Tuban. Kerjakan. Dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan
Carari iyo mau. Ayo. Kembali ke tempat. Persiapan pembacaan putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Pembacaan putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 oleh Bupati Tuban. Lapor pembacaan teks putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Siap? Kerjakan. Kerjakan. Putusan Kongres Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda Indonesia diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Yong Islamiton, Yong Bataksbon, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya
mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi. Sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Pembacaan telah selesai dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat. Di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, peserta upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2021 yang saya hormati. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita mendapat kesempatan untuk hadir dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93.
yang jatuh pada hari ini, Kamis 28 Oktober tahun 2021. Hari Sumpah Pemuda ke-93 kali ini mengambil tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Pada Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun ini, saya ingin kembali mengajak kepada kita semua untuk merenungkan hari bersejarah yang sangat penting dalam perjuangan pergerakan kebangsaan kita, yang bisa kita ambil pelajaran dalam membangun Jawa Timur, maupun untuk menyiapkan kaum muda milenial Jawa Timur untuk berkiprah lebih kuat hari ini dan di masa yang akan datang. Jalan kita menatap kemajuan di masa depan juga harus diikuti dengan kemampuan kita mengambil pelajaran dan saripati prinsip dan sikap sumbangan generasi terdahulu. Pada kesempatan ini, saya hendak memulai peringatan kita atas peristiwa sejarah Hari Sumpah Pemuda dengan penjelasan kronologis singkat momen-momen paling penting dan bersejarah dari riwayat kelahiran bangsa kita, bangsa Indonesia. Apabila 20 Mei 1908 Hari Kebangkitan Nasional adalah peristiwa awal terbangunnya kesadaran rakyat Nusantara dari tidur lelap panjangnya di bawah penjajahan dan imperialisme, maka Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928 adalah momen di mana kekuatan kaum muda dari kelompok partikular yang beragam yang telah sadar dan terbangun, berikrar dan bersepakat untuk bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hanya dengan jalan melewati momen bersejarah Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pada saat itu, 17 tahun kemudian, seluruh rakyat Indonesia memiliki sebuah negara yang kemudian dimerdekakan, diproklamirkan dari penjajahan oleh Soekarno-Hatta. Melalui ikrar Sumpah Pemuda oleh para pemuda yang saat itu berbekal pikiran, tekad dan keyakinan hari depan yang lebih baik, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bondo material yang minim. Selanjutnya, seperti yang diutarakan oleh Bapak Proklamator kita, Bung Karno, kita bersepakat sebagai bagian dari anak bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan sebagai jembatan emas yang di seberangnya akan tercipta Indonesia yang gagah, kuat, kekal dan abadi, makmur dan sejahtera. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari generasi pendahulu kita, yaitu pengabdian terhadap satu cita-cita bersama, solidaritas dalam satu ikatan politik kebangsaan, dan keberanian untuk berdikari. Dalam momen Sumpah Pemuda, setidaknya tercatat 3 putra Jawa Timur yang mengambil peranan penting atau memberi inspirasi terhadap peristiwa Sumpah Pemuda sampai berhasil diikrarkan. Yang pertama adalah Sugondo Joyo Puspito, putra kelahiran Tuban, tanggal 22 Februari 1905, dan beliau adalah pemimpin sidang pada Kongres Sumpah Pemuda kedua, tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Beliau pernah diusulkan menjadi pahlawan nasional, tapi dokumen kelengkapannya belum tuntas. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bupati Tuban
untuk melanjutkan pengusulan Bapak Sugondo Joyo Puspito sebagai calon pahlawan nasional. Dan berikutnya kedua adalah Sunaryo Sastrowardoyo yang lahir di Madiun. Dan kemudian ketiga adalah Bung Karno yang lahir di Surabaya. Kala itu sebetulnya Muhammad Hatta yang sedang berada di Belanda juga lantang menegaskan di hadapan para petinggi dan cendekiawan kolonial bahwa bagi kami Indonesia adalah sebuah tujuan politik, tanah air di masa depan, tempat siapapun yang sadar menjadi bagian darinya akan memperjuangkannya. Sementara itu pemuda-pemuda yang memperjuangkan Indonesia sebagian besar adalah dari kaum aristokrat atau kaum terdidik yang mendapatkan pendidikan tinggi dan tidak sulit bagi mereka untuk dapat hidup mewah dan enak di bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Apa yang sebetulnya membuat mereka meninggalkan kesempatan bergelimang kemewahan material untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang kala itu masih sebuah cita-cita? Tidak lain dan tidak bukan adalah pengabdian akan cita-cita bersama. Sebuah karakter untuk meletakkan kepentingan diri sendiri di bawah kehendak dan tekad bersama memiliki negeri yang merdeka bernama Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Sumpah Pemuda adalah sebuah peristiwa besar, peristiwa yang di dalamnya segenap ego dan kepentingan lebur dalam ikatan persaudaraan. Suro Diro Joyo Diningrat lebur dening pangestuti. Segenap kebesaran diri lebur di hadapan kasih sayang. Demikianlah wedaran Sunan Kalijogo yang sering diingatkan oleh Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk menggambarkan runtuhnya ego dan lahirnya solidaritas bersama untuk bersatu. Kita dapat menyaksikan hal itu pada disepakatinya ikrar menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam riwayatnya bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang digunakan untuk perhubungan antar lintas se-Asia Tenggara dalam aktivitas perdagangan. Meskipun demikian, dalam himpunan Nusantara yang hendak terhimpun dalam satu kesatuan Indonesia, pengguna bahasa Melayu bukanlah dari kalangan mayoritas. Di sini terlihat kebesaran kalangan pemuda dari wilayah Jawa yang meskipun dari kalangan mayoritas namun tidak memaksakan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Kehendak menjadi satu untuk bersama telah meluruhkan ego kedaerahan, ego intelektualitas, dan ego status sosial. Semuanya hendak berhimpun bersama dalam rangka membangun kesatuan menggunakan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda yang digerakkan oleh kebulatan tekad menjadi satu bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bergaung, menyebar, menjadi viral ke berbagai pelosok wilayah, komunitas, golongan, dan disambut antusias di mana-mana. Dalam semangat Sumpah Pemuda, berbagai sekat dan batasan kelompok dan golongan menguap ke udara. Dalam perjuangan underground, salah seorang kiai jenius yang memiliki jiwa seniman, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, menyambut seruan menjadi satu Indonesia yang dipantik oleh Sumpah Pemuda dengan mengubah lagu Ya Lal Waton, Cinta Tanah Air. Hikmah dari berbagai keterlibatan berbagai macam kelompok dalam komitmen Sumpah Pemuda dan menjadi satu dalam keindonesiaan ini adalah bahwa sejak awal dalam sejarah kebangsaan kita adalah kebangsaan yang inklusif, kebangsaan yang melintasi kelompok, ras, etnis, golongan, agama, dan gender. Semua masuk dalam satu gelombang besar samudra keindonesiaan. Hal ini mengingatkan kita pada seruan Bung Karno yang ketika berpidato
beliau menyampaikan, "Wahai rakyat Indonesia, apabila engkau ditanya berapa jumlahmu, jawabnya 1." Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, untuk anak-anakku, untuk pemuda Jawa Timur, generasi milenial, zaman sudah berubah. Bersiaplah dengan ilmu, bersiaplah dengan pengalaman, kembangkan talentamu. Kuatkan niat untuk sukses, bergeraklah. Kuasailah zaman digital ini, mulailah berusaha, mulailah mandiri, jangan mudah putus asa, karena di pundak kalian masa depan digantungkan. Bung Karno memberikan referensi kepada kita semua. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dewasa ini kita menyaksikan zaman yang tengah bergerak cepat, yang saat ini dikenal revolusi teknologi 4.0 menuju society 5.0. Zaman yang digerakkan oleh inovasi-inovasi yang ditopang oleh teknologi digital. Tahun 2009, intelektual dari Singapura, Kishore Mahbubani, menjawab pandangan-pandangan dari Barat yang menyepelekan Asia dengan karya yang berjudul Can Asian Things? Maka beliau menjawabnya bahwa masyarakat Asia tidak hanya sanggup berpikir secara rasional, tapi juga bisa membawa negeri-negeri mereka menjadi negeri yang maju, setara dengan negeri maju lainnya di Eropa. Beberapa waktu lalu, intelektual Singapura ini memunculkan pandangan yang mengejutkan dunia ketika dia menguraikan Presiden Jokowi is a genius leader. Ini adalah sebuah momentum bagi kita semua dalam pengakuan dunia internasional atas kepemimpinan Presiden kita untuk meletakkan posisi Indonesia sebagai kekuatan strategis di wilayah Asia Pasifik. Demikian pula posisi dan peran Jawa Timur untuk memastikan Indonesia mencapai jalan kemajuannya. Demikian pula era yang bergerak dengan pusat yang juga tetap menuntun karakter pengabdian kita. Semangat pengabdian adalah karakter yang tidak boleh lepas sepanjang perjalanan kita untuk membawa kemajuan bagi Provinsi Jawa Timur, membawa kemajuan sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang maju, kuat, berdaya, dan sejahtera, serta dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa. Saatnya lah sekarang masa Renaissance Asia, yang di dalamnya juga Renaissance Indonesia, sebuah masa di mana para pemuda Indonesia, pemuda Jawa Timur diminta kesediaannya oleh segenap warga negeri ini untuk menunjukkan pengabdian, kebersamaan, dan kemandiriannya, memecahkan belenggu zona nyaman dan mengantarkan Indonesia dan tentu Jawa Timur di dalamnya menuju era keemasannya. Biiznillah, dengan izin Allah, mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama menuju ke sana. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Pemuda Jawa Timur, pemuda Indonesia, bersatu, bangkit, dan tumbuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Persembahan lagu Bangun Pemudi Pemuda oleh Paduan Suara. Indonesia
Para undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keluasan rahmat-Mu kami berhimpun untuk meneladani nilai mulia dalam sejarah Hari Sumpah Pemuda 1928. Saat para pemuda mengumandangkan ikrar persatuan ke seluruh penjuru tanah air Indonesia. Satu tonggak penting rangkaian kehendak-Mu menuju Indonesia merdeka, mewujudkan cita-cita sepanjang masa. Ya Allah yang Maha Penolong, kami bertekad nilai mulia keteladanan itu kami pegang dan ejahwantakan dalam upaya penguatan ideologi Pancasila dan karakter, serta budaya bangsa di kalangan pemuda yang menjadi spirit pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing, serta menumbuhkan minat berwirausaha yang bernuansa kepemimpinan dan kepeloporan yang bijaksana. Ya Allah yang Maha Menghimpun, erat satukan persaudaraan dalam keragaman kami hingga menghasilkan kekuatan hebat untuk membangun kemaslahatan pemuda. Limpahkan kekuatan dan hikmah-Mu agar perbedaan yang ada mampu kami rajut menjadi rangkaian indah kekuatan yang membangkitkan dari segala macam keterpurukan sesulit apapun. Bangkitkan ketangguhan kami dalam menempuh perjalanan menuju Indonesia yang kami impikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, suatu saat ajal pasti menjemput kami. Perkenankan kami melihat generasi kami sebagai anak-anak bangsa yang sehat walafiat, bugar, beriman, bertakwa, berilmu, berbudi pekerti luhur, berdaya saing, dan mencintai tanah air. Mereka tangguh dan rela berkorban demi kejayaan bangsa dan negara. Mereka lebih suka memberi daripada meminta. Mereka menghormati pada guru, menjunjung tinggi jasa dan pengorbanan para pendahulu mereka. Mereka hidup dalam negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kami sangat yakin bahwa cita-cita dan perjuangan akan kami bisa wujudkan karena Engkau adalah sebaik-baik pelindung, penolong, pengambul doa dan harapan kami. Wahai Tuhan kami, jika Engkau tolak permohonan kami, maka kepada siapa lagi kami harus memohon? Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Para undangan disilakan duduk kembali.
Laporan Komandan Upacara. Upacara dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubar. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Acara pokok selesai. Inspektur Upacara berkenan istirahat sejenak di mimbar undangan. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Pasukan diistirahatkan. Bapak Ibu undangan serta hadirin peserta upacara yang kami hormati. Momen upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tingkat Provinsi Jawa Timur ini terasa begitu istimewa karena untuk pertama kalinya pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan upacara Hari Besar Nasional di luar halaman Gedung Negara Gerahadi di Surabaya. Dengan dipilihnya Kabupaten Tuban sebagai tempat penyelenggaraan, tentu tidak lepas dari sosok Bupati Tuban yang mewakili wujud pemuda milenial Jawa Timur yang menjadi teladan bagi kaumnya, inspiratif dan inovatif. Hadirin yang kami hormati, Provinsi Jawa Timur memiliki banyak pemuda-pemudi yang luar biasa, inspiratif dan inovatif, dan telah berprestasi di bidangnya serta mendapatkan penghargaan di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Dan sebagai wujud apresiasi bagi mereka, pada kesempatan ini Gubernur Jawa Timur berkenan menyerahkan penghargaan kepada insan-insan Jawa Timur, para pemuda-pemudi kebanggaan Jawa Timur. Selanjutnya, mohon berkenan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur untuk menyerahkan penghargaan. Mohon untuk mendampingi Bupati Tuban. Pemadang Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2021 terbaik pertama, bidang pendidikan Siti Rizky Atul, Kabupaten Pasuruan. Terbaik kedua, Emilda Oktaviani, Kabupaten Situ Bondo. Terbaik ketiga, Zainal Musorifin, Kabupaten Blitar. Bidang agama, sosial, budaya, terbaik pertama R. Muhammad Lutfi. Saat ini menerima penghargaan sebagai juara nasional di Jakarta.
Juara kedua diraih Jala Pawaka, Kabupaten Bondowoso. Terbaik ketiga Hayu Kristanti, Kabupaten Madiun. Bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata, terbaik pertama Dimas Panji, saat ini menerima penghargaan tingkat nasional di Jakarta. Juara kedua Muhammad Edi Saputro, Kabupaten Banyuwangi. Terbaik ketiga Rizky Zulkarnain, Kabupaten Lumajang. Bidang pangan, terbaik pertama M. Sukron, saat ini menerima penghargaan sebagai juara tingkat nasional di Jakarta. Terbaik kedua diraih Yuda Ervin dari Kabupaten Magetan. Terbaik ketiga Handoko Soekarno, Kabupaten Bojonegoro. Bidang inovasi teknologi, terbaik pertama Sri Kurnia Abdi Pradana dari Kabupaten Gresik. Terbaik kedua Khairul Adib dari Kabupaten Tuban. Terbaik ketiga diraih oleh Nasril Ramadan Bakhtiar, Kabupaten Jombang. Dan Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa Jawa Timur telah meraih sebagai juara umum pemuda pelapor tingkat nasional tahun 2021. Selanjutnya penerima pemuda utama Jawa Timur bidang pengembangan penyadaran Musayana dari Kabupaten Sampang. Bidang pengembangan kecakapan diraih Cynthia Cecilia dari Kota Surabaya. Bidang pemberdayaan ekonomi diraih Muhammad Nabil Satria Faradis, Kabupaten Lumajang. Bidang hobi dan prestasi sekaligus mendapatkan sebagai juara umum bidang tematik diraih oleh Ahadin Syarifuddin Fahmi dari Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini kategori penghargaan khusus diberikan kepada Siti Nurseha, Kabupaten Probolinggo. Penghargaan juga diberikan kepada Muhammad Ali Mufid Effendi dari Kabupaten Trenggalek. Berikutnya kepada Rizky Ashar Murdiono dari Kota Surabaya. Dan Pemuda Inspiratif Jawa Timur tahun 2021 diraih oleh Adityanto Dani Darmawan dari Kota Malang. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk penyerahan penghargaan pada kesempatan pagi hari ini dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2021 di Kabupaten Tuban. Dan selanjutnya Ibu Gubernur Jawa Timur didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan Bupati Tuban berkenan untuk menyerahkan santunan dan sembako kepada disabilitas di Kabupaten Tuban. Turut mendampingi pula Ketua Basnas Jawa Timur dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Saat ini kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu penyerahan paket sembako dan juga uang pembinaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Basnas Jawa Timur kepada para disabilitas di Kabupaten Tuban. Ini sebagai wujud penghargaan sekaligus untuk memberikan kepedulian kepada kaum disabilitas di Kabupaten Tuban.
Hadirin sekalian kami sampaikan bahwa saat ini kita saksikan bersama penyerahan paket sembako dan juga uang pembinaan kepada para disabilitas di Kabupaten Tuban. Ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai rangkaian acara pada Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021. Bapak Ibu para peserta upacara mohon tidak bubar dulu. Sekali lagi mohon tidak bubar dulu, upacara kita belum selesai. Pasukan disiapkan. Siap. Rak. Yang duduk berdiri. Upacara selesai tanpa penghormatan pasukan. Masing-masing komandan kompi sesuaikan rencana berikutnya. Kerjakan. Siap. Siap, Bunda. Gubernur Jawa Timur selaku inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Iya, itu.